Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Desvita Sekarkinasih dan saya sendiri Hasnani Anindita akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Pertamina tahun 2025 di Kompas.com dengan pendekatan Murray Edelman. Penelitian ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif deskriptif yang diampu oleh Dr. Kinkin Yulianti, SP, MSI. Jadi, yang pertama itu adalah pendahuluan. Di sini kami akan membahas tentang latar belakang, manfaat penelitian, dan sebagainya. Dimulai dari latar belakang penelitian. Jadi latar belakang ini berangkat dari pemahaman bahwa media massa tidak hanya menyampaikan informasi saja, tetapi juga membentuk realitas sosial melalui framing. Dalam kasus korupsi Pertamina tahun 2025, media berperan penting dalam membentuk opini publik terhadap isu yang menyangkut kepentingan negara dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menganalisis framing pemberitaan Kompas.com menggunakan pendekatan Murray Edelman untuk melihat bagaimana bahasa, simbol, dan penamaan digunakan dalam membingkai kasus tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Desvita. Baik, selanjutnya adalah fokus penelitian. Jadi penelitian ini itu berangkat dari fenomena pemberitaan kasus korupsi pada tahun 2025 yang menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian luas dari media massa dan publik di Indonesia. Dalam konteks ini, hanya sebagai informasi tentang sebagai orang yang mempersepsi masyarakat terhadap realitas sosial. Hal ini terjadi karena media melakukan proses seleksi, penonjolan, dan penyajian informasi dalam setiap pemberitaan. Dalam kasus korupsi, media cenderung menyoroti aktor-aktor yang terlibat, besaran kerugian negara, serta dinamika proses hukum yang berlangsung. Cara media mengemas informasi tersebut pada akhirnya memengaruhi bagaimana masyarakat memahami tingkat keseriusan kasus dan kredibilitas lembaga terkait hingga kepercayaan terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, variabel pemberitaan menjadi penting untuk dikaji, khususnya untuk media, melihat bagaimana realitas kasus korupsi dikonstruksi dan direpresentasikan kepada publik melalui media. Objek penelitian dalam kajian ini difokuskan pada pemberitaan yang dibuat oleh Kompas.com sebagai salah satu media online arus utama di Indonesia. Kompas.com dipilih karena memiliki jangkauan yang luas dan kredibilitas yang tinggi dalam menyajikan informasi kepada publik. Dalam pemberitaannya, Kompas.com menggunakan Kompas mengungkap kasus dugaan korupsi di Pertamina pada tahun 2025 yang disebut-sebut menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Angka kerugian tersebut kemudian menjadi sorotan utama dalam konstruksi pemberitaan dan berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap tingkat urgensi serta dampak dari kasus korupsi yang terjadi. Selain itu, cara Kompas.com membingkai informasi seperti dalam pemilihan narasumber, penggunaan data, serta penekanan pada aspek tertentu menjadi elemen penting untuk dianalisis.
Hal ini karena framing yang dilakukan media dapat menentukan bagaimana suatu realitas dipahami oleh masyarakat. Peneliti memilih kasus korupsi Pertamina pada tahun 2025 sebagai objek penelitian karena tingginya intensitas pemberitaan serta besarnya dampak yang ditimbulkan, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Kasus ini juga melibatkan aktor-aktor penting dan menarik perhatian publik secara luas, sehingga dinilai representatif untuk dianalisis dalam konteks framing media. Nah, berdasarkan uraian tersebut, fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana Kompas.com membingkai pemberitaan mengenai kasus korupsi Pertamina pada tahun 2025 dengan menggunakan pendekatan framing dari Murray Edelman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasna. Baik, selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini untuk menganalisis framing pemberitaan menggunakan pendekatan Murray Edelman serta mengidentifikasi bagaimana media mengkonstruksi realitas melalui bahasa dan simbol. Jadi media yang kami teliti adalah kompas.com. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desvita. Oke, baik. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Nah, penelitian ini memiliki dua jenis manfaat, yaitu manfaat akademik dan manfaat praktis. Untuk manfaat akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu komunikasi, khususnya pada kajian komunikasi massa dan analisis framing media. Dengan menggunakan pendekatan Murray Edelman, penelitian ini membantu memperdalam pemahaman mengenai bagaimana media membangun realitas sosial melalui simbol, bahasa, dan konstruksi makna dalam pemberitaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pemberitaan media, isu korupsi, serta peran media dalam membentuk persepsi publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas perspektif, baik secara teoritis maupun empiris, dalam bidang ilmu komunikasi, terutama yang berkaitan dengan analisis framing. Selanjutnya, dari sisi manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi praktisi media dan masyarakat. Bagi praktisi media, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menyusun dan menyajikan berita agar lebih objektif, seimbang, dan bertanggung jawab, khususnya dalam membahas isu sensitif seperti kasus korupsi. Sementara itu, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman media dengan cara menyadarkan audiens bahwa berita tidak hanya disampaikan, tetapi juga dikonstruksi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pembaca untuk lebih kritis dalam menafsirkan berita yang disampaikan oleh media, khususnya terkait kasus korupsi Pertamina di kompas.com. Tahun 2025, penelitian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih cermat dan tidak langsung menerima informasi tanpa memahami bagaimana berita tersebut dibentuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasna. Baik, terima kasih Daswita. Selanjutnya yaitu adalah landasan teori. Di sini saya akan membahas tentang konsep berita. Konsep dalam penelitian ini mencakup korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan, komunikasi massa sebagai proses penyampaian informasi kepada publik luas, serta pemberitaan sebagai hasil seleksi dan penyusunan informasi oleh media. Ketiga konsep ini berkaitan dengan framing, yaitu proses media dalam membingkai suatu peristiwa melalui pemilihan fakta, bahasa, dan sudut pandang sehingga membentuk realitas tertentu di mata masyarakat. Selanjutnya,
akan dijelaskan oleh Desvita. Oke, selanjutnya adalah komunikasi massa. Jadi, komunikasi massa merupakan proses pengiriman informasi yang dilakukan yang dilakukan melalui media kepada publik yang besar, beragam, dan tidak dikenal secara bersamaan. Menurut Dennis McQuail, komunikasi massa ditandai dengan penggunaan teknologi media seperti televisi, radio, koran, dan media online untuk menjangkau audiens dalam jumlah besar. Selain itu, Harold D. Laswell juga merumuskan model komunikasi massa melalui pertanyaan who says what, in which channel, to whom, with what effect, yang menekankan pentingnya unsur komunikator, pesan, media, audiens, dan efek dalam proses komunikasi. Dalam era modern, komunikasi massa tidak lagi bersifat satu arah, tetapi telah berkembang menjadi lebih interaktif seiring dengan munculnya media digital. Media online seperti kompas.com memungkinkan audiens tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memberikan respon melalui komentar, membagikan informasi, serta terlibat dalam diskusi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi massa memiliki peran penting dalam membentuk pandangan publik, termasuk dalam memahami isu-isu seperti korupsi. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pemberitaan. Jadi apa sih itu pemberitaan? Jadi pemberitaan merupakan proses penyampaian informasi kepada publik melalui media massa yang melibatkan kegiatan seleksi, pengolahan, dan penyajian informasi. Dalam proses ini, media tidak hanya menyampaikan fakta, tapi juga melakukan konstruksi realitas melalui pemilihan sudut pandang, bahasa, serta penonjolan aspek tertentu dari suatu peristiwa. Menurut McQuail, berita merupakan laporan faktual mengenai peristiwa yang sedang atau baru terjadi dan memiliki relevansi bagi khalayak luas. Berita tidak hanya berisi fakta, tetapi juga penjelasan yang membantu masyarakat memahami konteks suatu peristiwa. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diartikan pemberitaan eh, yaitu proses penyampaian berita kepada publik melalui media massa yang melibatkan tahapan seleksi dan penyusunan informasi. Sebagai bagian dari komunikasi massa, pemberitaan memiliki karakter satu arah di mana media berperan sebagai penyampai pesan kepada khalayak. Dalam proses ini, media memiliki peran dalam menentukan informasi apa yang disampaikan, bagaimana informasi disajikan, serta aspek mana yang ditonjolkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan tidak sepenuhnya bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh sudut pandang dan kebijakan media. Pemberitaan tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga merupakan proses konstruksi sosial yang dilakukan oleh media dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap suatu peristiwa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasna. Selanjutnya itu ada karakteristik pemberitaan. Jadi, karakteristik pemberitaan ini memiliki karakter utama, yaitu bersifat faktual, aktual, relevan, dan objektif. Informasi didasarkan pada fakta yang benar, memiliki unsur kebaruan, serta pentingnya bagi masyarakat. Selain itu, pemberitaan disajikan secara seimbang dan tidak memihak pada siapapun, meskipun dalam praktiknya dapat dipengaruhi oleh sudut pandang media.
Selanjutnya itu ada fungsi pemberitaan. Pemberitaan sendiri berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat, memberikan edukasi mengenai berbagai berbagai isu, serta menjadi alat kontrol sosial terhadap kehidupan publik. Selain itu, pemberitaan juga berperan dalam membentuk opini dan cara pandang masyarakat terhadap suatu peristiwa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desvita. Oke, baik. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas komunikasi dan juga komunikasi massa dan juga pemberitaan. Sekarang kita masuk ke framing. Nah, framing merupakan cara media dalam membingkai suatu peristiwa melalui proses seleksi fakta, penekanan pada aspek tertentu, serta penggunaan bahasa dan sudut pandang tertentu dalam pemberitaan. Melalui framing, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengonstruksi realitas yang kemudian dipahami oleh publik. Dengan kata lain, framing menunjukkan bahwa berita bukan sekedar cerminan realitas, melainkan merupakan hasil dari proses interpretasi media terhadap suatu peristiwa. Oke, baik, selanjutnya dijelaskan oleh Hasna. Baik, baik yaitu. Oke, selanjutnya ada framing menurut Murray Edelman. Framing menurut Murray Edelman merupakan proses pembentukan makna melalui penggunaan bahasa, simbol, dan kategori dalam komunikasi. Realitas sosial tidak bersifat netral, melainkan dikonstruksi oleh media melalui cara peristiwa dijelaskan dan ditampilkan. Dengan demikian, framing tidak hanya menyampaikan fakta saja, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu isu. Selanjutnya kepada Despita. Oke, baik. Tadi Hasan sudah menjelaskan mengenai pengertian framing dan pada framing menurut Murray Edelman. Sekarang kita masuk ke konsep utama framing menurut Murray Edelman. Nah, dalam teori framing yang dikemukakan oleh Murray Edelman, terdapat beberapa konsep utama yang menjelaskan bagaimana media membentuk realitas sosial melalui pemberitaan. Yang konsep yang pertama itu ada kategorisasi, yaitu cara media mengelompokkan peristiwa, aktor, atau tindakan ke dalam kategori tertentu. Misalnya, penggunaan istilah seperti skandal, korupsi besar, atau penyimpangan dapat mempengaruhi cara publik memahami suatu peristiwa. Konsep yang kedua adalah pembentukan realitas melalui bahasa. Dalam hal ini, bahasa yang digunakan dalam pemberitaan tidak bersifat netral, melainkan membentuk makna. Pemilihan kata, istilah, dan narasi dapat menciptakan kesan tertentu, baik untuk menekankan, melemahkan, maupun mengarahkan persepsi publik. Konsep yang ketiga adalah simbol politik, yaitu penggunaan simbol atau istilah tertentu yang mengandung makna emosional dan sosial. Simbol ini dapat memperkuat pesan yang disampaikan media serta mempengaruhi sikap dan penilaian masyarakat terhadap suatu isu. Konsep yang keempat adalah makna yang dapat diperebutkan, yaitu bahwa suatu peristiwa tidak memiliki satu makna yang tetap. Makna tersebut dapat berubah tergantung bagaimana cara media membingkainya, sehingga memungkinkan adanya perbedaan interpretasi antara media. Dan konsep yang terakhir adalah dampak terhadap opini publik, yaitu bahwa framing media memiliki pengaruh terhadap cara pandang masyarakat menilai suatu peristiwa, termasuk dalam menentukan pihak yang dianggap benar, salah, atau bertanggung jawab. Berdasarkan konsep-konsep tersebut,
Framing menurut Murray Edelman menjadi relevan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana media membingkai pemberitaan kasus korupsi Pertamina, khususnya dalam penggunaan bahasa, simbol, dan kategorisasi yang membentuk pemahaman publik terhadap peristiwa tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasna. Baik, terima kasih Deswita. Selanjutnya, yaitu ada review literatur. Penelitian dahulu menunjukkan bahwa media massa tidak hanya menyampaikan informasi saja, tetapi juga mengkonstruksi realitas melalui framing. Berbagai studi tentang kasus korupsi dan media online menemukan adanya perbedaan cara media dalam menonjolkan aspek tertentu, seperti aktor, dampak, dan sudut pandang. Hal ini menunjukkan bahwa framing media berperan penting dalam membentuk makna dan opini publik terhadap suatu peristiwa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penelitian kami yang kami yang sudah kami lakukan, yaitu yang pertama ada penelitian dari Lina Yuliasari dan Adel Lia Novitasari. Pem- Perbedaan framing tempo dan media Indonesia. Wait, wait. Maaf sebelumnya. Oke. Lina Yuliasari dan Adelia Novitasari menjelaskan bahwa perbedaan framing tempo dan media Indonesia terhadap kasus Pertamina. Tempo fokus pada dampak ekonomi, sementara media Indonesia eh, pada pernyataan resmi. Lalu yang kedua ada Nanda Yuka dan Ahmad Zamzami. Framing kompa- ko- komparatiftempo.com dan Antar News menunjukkan bahwa perbedaan sudut pandang media. Yang ketiga ada Ash Amira Shasya Nabila et al. Kompas.com lebih mendalam sementara detik.com lebih cepat dalam pemberitaan korupsi timah. Ni Nisrinawati dan Hendra Setiawan menggunakan teori Murray Edelman. Framing membentuk opini melalui kategorisasi dan ideologi. Intan La, La- Intan Lalina et al. Menjelaskan bahwa model Robert Altman media menunjukkan model Robert Altman media menonjolkan aktor, penyebab, dan dampak kasus. Pemberitaan BCC News dan Detik News juga memingkai suatu isu yang sama dengan sudut pandang berbeda. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Desvita. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke teori. Nah, jadi teori yang kami pakai di sini adalah teori konstruktivisme. Nah, teori konstruktivisme memandang bahwa realitas sosial eh, tidak bersifat objektif dan tetap, melainkan dibentuk melalui proses interaksi sosial, bahasa, dan interpretasi individu. Dalam perspektif ini, realitas bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil konstruksi
yang dipengaruhi oleh pengalaman, nilai, serta konteks sosial yang melatar belakangi individu maupun kelompok dalam masyarakat. Menurut Little John dan Foss, makna tidak melekat secara langsung pada suatu peristiwa, tetapi dibentuk melalui proses komunikasi dan penafsiran manusia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu dapat memiliki pemahaman yang berbeda terhadap realitas yang sama, tergantung pada cara mereka menginterpretasikan informasi yang diterima. Dalam konteks komunikasi massa, teori konstruktivisme melihat bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pihak yang turut membentuk realitas. Media melakukan proses seleksi terhadap fakta, menentukan sudut pandang tertentu, serta menonjolkan aspek tertentu dari suatu peristiwa, sehingga menghasilkan konstruksi makna yang dapat memengaruhi cara pandang khalayak. Bahasa dalam konstruktivisme memiliki peran penting sebagai alat pembentuk makna. Pemilihan kata, istilah, serta cara penyampaian informasi dalam media dapat eh, memengaruhi bagaimana suatu peristiwa dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, realitas yang diterima publik sangat bergantung pada bagaimana media mengemas dan menyampaikan informasi tersebut. Dalam konteks penelitian ini, teori konstruktivisme digunakan untuk memahami bahwa pemberitaan kasus korupsi tidak hanya berupa penyampaian fakta, tetapi merupakan hasil konstruksi media yang membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa. Perspektif ini menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana media membingkai suatu isu melalui penyajian berita. Baik, selanjutnya. Oke. Selanjutnya ada Nah, pener- eh, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemberitaan. Pemberitaan merupakan produk jurnalistik berupa penyampaian informasi mengenai suatu peristiwa kepada publik melalui media massa. Pemberitaan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai fakta, tetapi juga melibatkan proses seleksi, penekanan, serta penyusunan informasi oleh media. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan tidak sepenuhnya bersifat objektif, melainkan merupakan hasil konstruksi media terhadap realitas sosial. Media memiliki peran dalam menentukan peristiwa yang layak diberitakan, aspek yang ditonjolkan, serta cara penyajian informasi kepada khalayak. Dalam penelitian ini, pemberitaan dipahami sebagai produk media yang mengandung makna tertentu yang dibentuk melalui proses framing. Oleh karena itu, variabel pemberitaan dianalisis dengan pendekatan framing untuk melihat bagaimana media mengonstruksi makna dalam pemberitaan kasus korupsi Pertamina di kompas.com. Selanjutnya dijelaskan oleh Hasna. Baik, selanjutnya ini ada dimensi variabel. Menurut Dennis M. Quell, dimensi pemberitaan ini meliputi timelines, truthfulness, objectivity, independency, relevance, dan narrativity. Jadi, timelines ini itu adalah kebaruan dan aktualitas, sementara truthfulness itu akurasi dan verifikasi fakta. Yang ketiga ada objectivity, yaitu netral dan minim bias. Yang keempat ada independensi, yaitu bebas dari kepentingan. Yang kelima ada relevance, yaitu penting bagi publik. Yang terakhir ada naratif, yaitu penyajian runtut dan sistematis. Selanjutnya kepada Desvita.
Baik, terima kasih Hasna. Nah, tadi Hasna sudah menjelaskan dimensi nih ya, dari variabel pemberitaan. Nah, sekarang kita ke indikator. Nah, jadi indikator penelitian itu disusun berdasarkan dimensi pemberitaan yang merujuk pada karakteristik berita menurut Dennis M. Sequel. Indikator ini digunakan untuk mempermudah proses analisis terhadap isi pemberitaan, khususnya untuk melihat bagaimana karakteristik berita muncul dalam teks yang dianalisis. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa dimensi utama yang digunakan. Oke, yang pertama untuk dimensi ketepatan waktu atau timelines. Nah, eh, yang dilihat adalah apakah berita memuat peristiwa terkini dan mengandung unsur kebaruan. Lalu untuk dimensi kebenaran informasi atau truthfulness yang dilihat dari keakuratan serta apakah informasi yang disampaikan telah terverifikasi. Lalu selanjutnya untuk dimensi objectivity atau objektivitas yang dilihat yaitu bagaimana berita disajikan secara netral dan minim opini subjektif atau minim bias. Lalu yang selanjutnya ada untuk dimensi independensi atau independence yang menunjukkan bahwa pemberitaan tidak berpihak dan bebas dari kepentingan tertentu. Lalu yang selanjutnya atau yaitu apakah berita berkaitan dengan kepentingan publik serta memiliki nilai penting. Nah, dan yang terakhir untuk dimensi narrativity atau naratif, yaitu bagaimana berita disusun secara runtut dan memiliki alur cerita yang jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasna. Baik, terima kasih Deswita atas penjelasannya. Di sini di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dimulai dari saya dulu, yaitu paradigma penelitian. Apa sih paradigma penelitian kita? Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang memadukan konstruktivisme yang memandang bahwa realitas sosial merupakan hasil konstruksi melalui interaksi, bahasa, dan simbol. Dalam konteks ini, pemberitaan dipahami bukan sebagai refleksi fakta yang netral, melainkan sebagai hasil interpretasi media. Paradigma ini sangat relevan dengan framing Murray Edelman karena menekankan peran bahasa dan simbol dalam membentuk makna. Oleh karena itu, penelitian kami berfokus pada bagaimana Kompas.com mengonstruksi realitas kasus korupsi Pertamina melalui pemberitaannya. Selanjutnya kepada Despita. Baik, selanjutnya itu ada pendekatan. Penelitian ini menggunakan eh, metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna yang terdapat dalam berita, khususnya dalam melihat bagaimana media menyajikan suatu peristiwa sosial dan politik. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada kedalaman analisis, pemahaman konteks, serta interpretasi pada informasi yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis konten berita mengenai kasus korupsi Pertamina tahun 2025 yang dipublikasikan di kompas.com. Penelitian ini tidak berfokus pada perhitungan jumlah berita secara statistik, melainkan pada bagaimana berita disusun, bagaimana dipilih dan ditampilkan, serta bagaimana bahasa media mempengaruhi pandangan pembaca. Pendekatan kualitatif dianggap sesuai karena objek penelitian berupa teks berita online yang mengandung unsur narasi, simbol, pilihan kata, serta penekanan tertentu yang tidak dapat dianalisis hanya dengan angka.
Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola framing yang digunakan media dalam menggambarkan realitas kasus korupsi Pertamina. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam makna, kecenderungan, serta konstruksi media dalam pemberitaan sesuai dengan fokus penelitian yang menekankan pada interpretasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasna. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah untuk mengkaji bagaimana media membingkai realitas melalui seleksi fakta, penekanan isu, penyusunan informasi. Pendekatan yang digunakan mengacu pada model Murray Edelman yang menekankan peran bahasa, simbol, dan kategori dalam membentuk makna. Melalui metode ini, penelitian menganalisis bagaimana Kompas.com mengonstruksi pemberitaan kasus korupsi Pertamina pada tahun 2025 serta memengaruhi cara pandang masyarakat. Selanjutnya kepada Desvita. Baik, terima kasih Hasna. Yang selanjutnya adalah teknik penarikan sampling. Nah, pada bagian teknik penarikan sampling, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel yang dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan sampel tidak didasarkan pada jumlah yang besar, melainkan pada kedalaman dan relevansi data yang diperoleh. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Sampel yang digunakan berupa teks pemberitaan media online yang berkaitan dengan kasus korupsi Pertamina tahun 2025 yang dipublikasikan oleh Kompas.com. Pemilihan Kompas.com didasarkan pada kredibilitasnya sebagai media nasional yang memiliki reputasi baik, jangkauan luas, serta konsistensinya dalam menyajikan berita yang aktual dan relevan dengan isu publik. Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, berita yang membahas kasus korupsi Pertamina tahun 2025. Yang kedua, berita yang dipublikasikan dalam rentan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang ketiga, berita yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian, yaitu analisis framing menggunakan model Murray-Edelman. Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti memilih beberapa berita yang relevan sebagai unit analisis untuk dikaji lebih lanjut. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, diharapkan data yang diperoleh dapat memberikan gambaran secara mendalam mengenai bagaimana media membingkai suatu peristiwa. Oke, selanjutnya kepada Hasna. Baik, di sini ada keabsahan data. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan beberapa berita. Sementara analisis sistematisnya yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desvita. Oke, selanjutnya di sini ada coding. Jadi, coding data merupakan salah satu tahapan penting dalam analisis data kualitatif. Coding adalah proses pemberian kode atau label terhadap data yang telah dikumpulkan untuk mengelompokkan informasi berdasarkan kategori tertentu, sehingga memudahkan proses analisis. Dalam penelitian kualitatif, coding tidak hanya berfungsi sebagai proses pengelompokan data, tetapi juga menjadi bagian dari proses analisis itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Miles dan Haberman,
Nah, proses coding ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi bagian-bagian penting dalam data, kemudian memberikan kode sesuai dengan makna atau tema atau tema tertentu yang di dalamnya. Nah, data yang telah ditentukan kemudian dikelompokkan dalam kategori yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga membantu peneliti dalam menemukan pola dan hubungan antara data. Dalam penelitian ini, coding dilakukan terhadap teks pemberitaan media online yang membahas kasus korupsi Pertamina tahun 2025 di kompas.com. Peneliti mengidentifikasi elemen penting dalam teks berita seperti pemilihan kata, penonjolan informasi, serta cara media menggambarkan aktor dan peristiwa. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori analisis framing yang meliputi kategorisasi, penggunaan bahasa dan simbol, serta konstruksi makna sesuai dengan pendekatan Murray-Edelman. Melalui proses coding, peneliti dapat melihat bagaimana media mengkategorikan aktor dan peristiwa, bagaimana penggunaan bahasa membangun citra tertentu, serta bagaimana makna dibentuk dalam pemberitaan. Coding dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis dan berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian. Hal ini karena coding tidak hanya digunakan untuk menyiapkan data, tetapi juga berperan dalam membentuk pemahaman dan interpretasi peneliti terhadap data yang dianalisis. Dengan adanya proses coding yang sistematis, data yang kompleks dapat disederhanakan dan diorganisasikan secara lebih terstruktur sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lebih lanjut terhadap framing pemberitaan kasus korupsi Pertamina di kompas.com. Selanjutnya dijelaskan oleh Hasna. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Deswita coding dan sekarang adalah strategi penelitian. Jadi, strategi penelitian ini menggunakan analisis framing dengan pendekatan Murray-Edelman untuk memahami bagaimana media mengonstruksi realitas tersebut. Media dipandang sebagai pihak aktif yang membentuk makna melalui pemilihan bahasa, simbol, dan narasi dalam pemberitaan. Melalui strategi ini, penelitian tidak hanya melihat isi berita saja, tetapi juga bagaimana dan mengapa suatu peristiwa dibingkai oleh media. Selanjutnya kepada Despita. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada metode pengumpulan data. Jadi penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen, arsip, atau teks yang relevan dengan penelitian, seperti yang dijelaskan oleh Miles dan Haberman. Teknik dokumentasi dipilih karena data yang dianalisis berupa teks pemberitaan media online, yaitu berita mengenai kasus korupsi Pertamina tahun 2025 yang dipublikasikan di kompas.com. Data tersebut diperoleh dengan cara mengakses dan mengumpulkan berita yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan seleksi terhadap berita yang akan dianalisis berdasarkan kriteria tertentu, seperti relevansi dengan topik, penelitian, periode waktu, serta kesesuaian dengan fokus analisis framing. Hal ini dilakukan agar data yang digunakan benar-benar mendukung tujuan penelitian. Pengumpulan data melalui dokumentasi memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat objektif karena berasal dari sumber tertulis yang
dapat dianalisis secara mendalam. Selain itu, data dokumentasi juga dapat digunakan untuk menelusuri bagaimana suatu peristiwa dikonstruksi oleh media melalui teks pemberitaan. Melalui metode dokumentasi ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang relevan dan valid untuk dianalisis lebih lanjut dalam memahami framing pemberitaan kasus korupsi Pertamina di kompas.com. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasna. Baik, selanjutnya ada metode analisis data. Tadi kita sudah tadi Desvita sudah menjelaskan metode pengumpulan data. Jadi, analisis data ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu membaca dan memahami teks berita, mengidentifikasi unsur framing seperti bahasa, narasi, dan aktor, serta melakukan coding berdasarkan pendekatan Murray Edelman. Selanjutnya, data dianalisis secara mendalam untuk melihat bagaimana media mengonstruksi realitas dan membentuk makna. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab fokus penelitian. Selanjutnya ada bab keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang akan langsung dijelaskan oleh Desvita. Oke, kita masuk ke bab 4. Ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama kita bahas dulu deskripsi data. Nah, jadi data yang digunakan dalam penelitian ini itu berupa 4 berita dari kompas.com yang membahas kasus dugaan korupsi Pertamina tahun 2025. Berita-berita tersebut dipublikasikan pada rentan waktu Februari hingga Maret 2025 dan dipilih secara purposif berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian. Penelitian Pemilihan ini dilakukan karena berita-berita tersebut memuat informasi yang relevan, mencantumkan aktor yang terlibat, serta memiliki kedalaman isi yang memungkinkan untuk dianalisis menggunakan pendekatan framing. Secara umum, keempat berita tersebut tidak hanya membahas satu aspek saja, tetapi juga mencakup berbagai sudut pandang, mulai dari aspek hukum, kerugian negara, hingga dampak terhadap masyarakat sebagai konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan sudah cukup representatif untuk melihat bagaimana media mengonstruksi realitas eh, terkait kasus korupsi Pertamina. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini ada analisis berita satu. Nah, berita yang pertama itu berjudul kasus dugaan kasus dugaan korupsi Pertamina. Apa saja yang perlu diketahui? Yang dipublikasikan pada tanggal 26 Februari 2025. Dalam berita ini, fokus pemberitaan terletak pada pengungkapan kasus korupsi dengan penekanan pada besarnya kerugian negara, yaitu yaitu mencapai 193,7 triliun rupiah. Dalam perspektif framing, kasus ini dikonstruksikan sebagai masalah yang serius dan bersifat sistematik, bukan hanya tindakan individu. Bahasa yang digunakan cenderung formal dan legalistik dengan istilah seperti dugaan angka kerugian negara menjadi simbol utama yang memperkuat kesan bahwa kasus ini memiliki dampak yang sangat besar. Aktor-aktor yang ditampilkan juga jelas, yaitu tersangka sebagai pelaku, Kejaksaan Agung sebagai institusi yang terdampak. Makna yang dibentuk adalah kasus yang membutuhkan penanganan serius. Selanjutnya, adalah berita yang kedua. Nah, berita yang kedua ini berjudul
Apakah Pertamax yang dijual saat ini produk oplosan? Ini jawaban Kejagung Februari tahun 2025. Nah, dalam berita ini, fokus pemberitaannya bergeser ke arah keresahan masyarakat terkait isu oplosan Pertamax. Malah tidak lagi hanya tentang korupsi, tetapi juga tentang bersifat klarifikasi dan menenangkan, seperti pernyataan bahwa kondisi tersebut tidak terjadi saat ini, dan masyarakat tidak perlu khawatir. Simbol yang digunakan berkaitan dengan kualitas BBM, sementara aktor utama yang ditampilkan adalah Kejaksaan Agung dan Pertamina. Masyarakat digambarkan sebagai pihak yang membutuhkan kepastian informasi. Dan makna yang dibentuk adalah upaya meredakan kepanikan dan membangun kembali kepercayaan publik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, yang ke... Bentar guys. Lupa. Oke, jadi yang selanjutnya ini berita dari eh yang ketiga ini berita dari mana sih, Des? Yang ketiga. Kompas. Oke, jadi yang ketiga ini itu ah tunggu, tunggu. Jadi, yang berita yang ketiga ini berfokus pada respon pemerintahan terhadap kasus korupsi Pertamina. Permasalahannya adalah dikonstruksi sebagai isu yang berkaitan dengan citra institusi dan kepercayaan publik. Dalam hal ini, media tidak hanya menyoroti kasus korupsi saja, tetapi juga tetapi juga bagaimana pemerintah merespon situasi tersebut dari segi bahasa, pemberitaan, cen- pemberitaan cenderung bersifat de- defensif yang menunjukkan upaya untuk menjaga citra dan meredam kekhawatiran masyarakat. Lalu selanjutnya ada analisis berita keempat, yaitu fokus pemberitaannya bergeser pada dampak terhadap masyarakat khususnya sebagai konsumen. Permasalahan dikonstruksikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen sehingga memperluas memperluas isu tidak hanya pada aspek hukum tetapi juga sosial. Bahasa yang digunakan cenderung normatif, simbolnya itu ganti rugi, aktornya itu ada konsumen dan pemerintahan, maknanya itu ada tuntutan tanggung jawab. Dan di sini pembahasannya itu media mengonstruksikan realitas melalui framing, yaitu ada empat. Yang pertama ada perbedaan cara membingkai masalah. Yang kedua ada penggunaan bahasa secara objektif dan persuasif. Yang ketiga ada simbol, yaitu tadi yang sudah dijelaskan oleh Despita sebesar 1,193,7 triliun, dan yang terakhir ada aktor dengan peranan tertentu. Pembahasan ini membentuk cara pandang publik. Selanjutnya kepada Despita. Oke, nya ada keabsahan data. Nah, dalam keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan beberapa berita yang memiliki topik yang sama. Melalui triangulasi, peneliti dapat melihat
konsistensi informasi, perbedaan sudut pandang, serta memastikan bahwa analisis yang dilakukan tetap sesuai dengan teori framing Murray Edelman. Nah, selanjutnya, selanjutnya, oke baik, selanjutnya itu ada coding. Nah, selain keabsahan data, dalam proses analisis itu juga dilakukan coding, yaitu dengan mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori seperti konstruksi masalah, penggunaan bahasa, simbol, aktor, dan makna. Coding ini membantu peneliti dalam menemukan pola framing yang muncul dalam setiap berita dan mempermudah proses analisis secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasna. Oke, gak? Oke, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, di sini kami sudah memaparkan materi dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Yang akan saya bacakan dimulai dari kesimpulan dulu. Media tidak hanya menyampaikan fakta saja, tetapi juga membentuk realitas melalui framing yang memenuhi cara pandang masyarakat. Sementara sarannya di sini, media diharapkan lebih objektif lagi, peneliti selanjutnya, dan dapat mengembangkan penelitiannya, dan masyarakat diharapkan lebih kritis dan terhadap berita. Sebelum sebelum closing, kami akan menjelaskan tentang op- tabel OK atau operational variable yang akan dijelaskan oleh Desvita. Oke, di sini sebelum kita menutup presentasi, saya akan menjelaskan mengenai tabel operasionalisasi konsep atau tabel OK. Nah, jadi penelitian ini menjelaskan bagaimana konsep penelitian diterjemahkan ke dalam variabel, dimensi, dan indikator yang dapat dianalisis. Konsep yang digunakan adalah komunikasi massa dengan variabel pemberitaan. Variabel ini kemudian dijabarkan ke dalam beberapa dimensi berdasarkan karakteristik berita menurut Dennis M. Sickwell. Dimensi pertama adalah ketepatan waktu atau timelines, yang terdiri dari indikator membuat peristiwa terkini dan mengandung unsur kebaruan. Hal ini berarti berita harus menyajikan informasi yang aktual serta memiliki nilai kebaruan bagi publik. Dimensi yang kedua adalah kebenaran informasi atau truthfulness, yang meliputi indikator kebaruan, eh, indikator akurat dan fakta akurat dan informasi terverifikasi. Artinya, berita harus sesuai dengan fakta yang terjadi dan telah melalui proses verifikasi sumber. Dimensi yang selanjutnya adalah objectivity atau objektivitas dengan indikator penyajian netral dan minim opini subjektif. Hal ini menunjukkan bahwa berita disampaikan tanpa keberpihakan dan tidak mengandung opini pribadi penulis. Dimensi selanjutnya adalah independensi, yang terdiri dari indikator tidak berpihak dan bebas kepentingan tertentu. Ini berarti berita tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. Dimensi yang selanjutnya adalah relevance, yang meliputi indikator berkaitan dengan kepentingan publik dan memiliki nilai penting. Artinya, informasi yang disampaikan harus memiliki manfaat dan nilai bagi masyarakat. Dan dimensi yang terakhir adalah naratif atau narrativity dengan indikator disusun runtut dan memiliki alur cerita. Hal ini menunjukkan bahwa berita disajikan secara sistematis dan mudah dipahami. Nah, seluruh indikator ini memiliki skala nominal dan bersumber dari Dennis M. Sickwell dalam buku Journalism and Society tahun 2013. Oke, baik. Selanjutnya saya serahkan kepada Hasna. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.